ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu. Kalaulah baginda Nabi SAW yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tayyibati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ayyuhal ikhwatul muslimun wa ayyatuhal akhawatul muslimat, fa inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla Rabbil ardi was samawat, fa innahu qad fazal muttaqun.
فقال ربكم عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sudah lama kita tidak jumpa di sini dan di majelis ini. Terakhir sebelum puasa ya. Sekarang nak puasa lagi. Hendak puasa lagi? Alhamdulillah. Hendak nak puasa lagi. Subhanallah. Berarti terakhir lagi tentang apa kemarin? Nah, kalau lupa kita ulang lagi. Dalam lupa, alhamdulillah. Untung lupa. Nah, makanya karena kita suka lupa, maka kita harus selalu mengulang-ulang kaji. Bersyukur kita kata dijadikannya kita lupa. Hah? Ya nak, lupa itu kadang-kadang nikmat ya. Apalagi melupakan penderitaan. Nah, tetapi kadang-kadang ketika kita ingat pula penderitaan orang yang lebih terasa ringan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mudah-mudahan dengan belajar sirahnya ini kita semakin mengenal dan mendekati. Mengenal pribadinya dan kita mendekati mengikutinya. Karena seperti yang sering kita ulang-ulang dan sebutkan bahwasanya kita ingin cepat masuk surga. Dan yang mengetahui jalan tercepat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mengetuk pintu surga itu adalah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan tentu saja yang dekat langkahnya dengan beliau seperti ikut beliau sah. Nah, itulah salah satu tujuan kita kenapa kita tetap belajar As-Sirah An-Nabawiyah ini, sehingga membuka kepada kita bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di antara tujuan dan buah yang akan kita petik dari belajar sirah adalah seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bagaimana mengupas tuntas tentang kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kita dapatkan semua aspek kehidupan beliau, tidak ada yang patut ditutupi. Semuanya karena baik untuk diikuti. Kalau kita ada yang bagian-bagian yang harus ditutupi. Tapi kalau beliau tidak, semuanya dijadikan contoh. Kemudian dengan belajar sirah pula kita tahu bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, pemahaman berseliweran. Mulai daripada akidah-akidah yang teruk. Masya Allah. Ada pula lagi doa lintas agama, dan itu padahal tidak ada legalitasnya, tapi dilindungi pula oleh sebagian oknum negara. Ya, orang nak menyatukan agama, kan tidak ada undang-undang yang melindunginya. Sahih? Agama yang diakui oleh undang-undang berapa? Hanya 5. Tambah 1 keyakinan atau keyakinan namanya, kepercayaan ya, kepercayaan. Tidak ada yang namanya agama lintas agama, tapi banyak yang mendukung. Bahkan mungkin kalau antum larang nanti bisa saja antum dipidanakan. Padahal tidak ada undang-undang yang melindunginya.
Tapi oknum banyak. Sehingga undang-undang kadang ditafsirkan menurut keinginan masing-masing. Tetapi kita dengan belajar sirah, belajar sirah, maka kita semakin yakin. Karena seperti kata Abu Baqa Ar-Rawandi, likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu. Segala sesuatu sudah sampai puncaknya akan berkurang. Jadi kalau kesesatan tidak abdul jalan itu sesat dulu lagi, nanti akan ditinggalkan orang. Dia akan melemah sendiri. Makanya dengan belajar sirah seperti disebutkan oleh para ulama termasuk penulis ini adalah taqwiyatu azaimil muslimin. Untuk mengokohkan tekad dan azam kaum muslimin. Karena separah apapun penyimpangan dan penyelewengan, kezaliman, tetapi alhamdulillah dengan tetap dengan sirah, dengan perjalanan hidup Nabi SAW, semua kekuatan itu tumbang. Semuanya tumbang. Tuhan kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Maka Nabi SAW dikuatkan Allah dengan apa? Dikuatkannya dengan kisah-kisah Nabi sebelumnya. Sahih? Linuthabbita bi fuadak. Untuk kami kokohkan hatimu. Wa ayyukadzibuka faqad kuzziba rusulun min qablik. Kan gitu ya. Kalau mereka mendustakanmu, hai Muhammad, sabar. Rasul-rasul sebelummu juga didustakan. Tapi apa akhirnya? Wal aqibatu lil muttaqin. Misalnya Fir'aun dengan kekuasaannya. Dia sampai-sampai kalau dia dah ngaku jadi Tuhan, parah tu kan? Ada yang parah daripada itu lagi. Pasti kezalimannya. Ya. Dia menjadikan dia Tuhan. Tapi bisa. Bisa tenggelam. Di mana? Di sungai yang dulu dia bangga-banggakan. Ini atas kekuasaan saya. Dan sekarang yang dia klaim sebagai kekuasaannya itu yang menenggelamkannya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian Allah kekalkan, Allah abadikan badannya sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi yang beriman, pelajaran bagi yang kafir, bagi yang mengingkari jadi pelajaran. Jadi orang-orang kafir itu diingatkan, Fir'aun itu ada tandanya, masih bisa dilihat kan muminya sampai hari ini. Orang beriman tentu lagi, ya jangan takut. Fir'aun aja yang begitu ngaku jadi Tuhan kalah juga akhirnya. Dengan apa? Dengan apa? Senjata nuklir, dengan rudal, dengan drone, enggak kan? Dengan apa? Setongkat Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala kalau nak memenangkan hambanya, sahih, apa saja bisa jadi tentara. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bukan kekuatan fisik semata-mata, tapi kita disuruh untuk menjaga kekuatan fisik. Tapi ingat, bukan itu satu-satunya. Tentu mungkin baru pernah mendengar bagaimana subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah dalam perang Ahzab, di saat pasukan multi, tidak ada nasional waktu itu. Itu tidak ada nasional. Waktu itu baru multi kabilah Arab. Karena orang Arab dulu tidak punya pemerintah, hanya punya kepala suku, ya, kepala suku. Nah, yang agak mirip dengan kita sistem kita hari ini demokrasi adalah orang Quraisy Makkah bagi-bagi kekuasaan. Tentu ujung-ujungnya bagi-bagi kue
bagi-bagi kekuasaan, habis itu bagi kue. Tidak paham istilah antum lahir tahun berapa sih? Tidak masuk Orde Baru ya? Oh itulah makanya. Ya, istilah memang di zaman kami Orde Baru dulu. Bagi-bagi kue pembangunan. Nah, kan lupa tuh istilahnya. Ini bagi-bagi kekuasaan, tentu ujung-ujung bagi-bagi kue pembangunan. Kalau istilah di kantor-kantor kadang bagi lahan. Ada enggak? Hah? Lahan basah pula. Nah, lahan basah. Nah, jadi Kaum Quraisy mereka bagi-bagi kekuasaan. Bani Hashim ini bagian pelayanan jemaah haji. Ya. Bani Syaibah itu bagian tukang atur kalau ada orang nak masuk, tukang pegang kunci Ka'bah dan urusan internal Masjidil Haram. Bani Makhzum yang di situ ada Abu Jahal atau bagian negosiasi dengan dunia luar, hubungan luar negeri ya, damai, perang, bagian mereka itu mengibarkannya itu dan seterusnya. Ya ada bagian-bagiannya. Bagian. Itu makanya Abu Jahal ketika kenapa dia nak mau beriman sama Rasul alaihi salatu wassalam? Hatinya, bisikan hatinya, dia mengakui Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada orang kafir itu yang 100% mendustakan Nabi dengan hatinya. Cuman karena jadi hawa. Sama orang-orang yang menolak-nolak kebenaran hari ini. Kau tanya betul seleranya, ini salah ada sahabat dosa ilmi itu kan? Tidak salah, cuma tidak bisa. Wak nemo orang itu aja. Jadi bukan salah, itu yang paling bagus katanya. Cuman masalahnya, masalahnya kita belum bisa menerima. Aku tidak bisa menerima. Tentu ikut orang banyak lah Ustaz. Ikut orang banyak. Amal yang mengatakan sebenarnya tahlilan itu dalam mazhab kita sendiri bid'atun munkarah katanya. Tapi kalau kita perangi, kita diperangi orang katanya kan ya. Kan ada yang bilang gitu. Diakuinya bahwa ini bukan bid'ah hasanah kata dia sendiri. Tapi bid'ah munkarah. Akan lengkap pula dengan referensi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Cuman masalahnya apa? Karena sudah terlanjur digandrungi orang. Kalau kita larang, kita yang diperangi. Jadi takut diperangi. Padahal tidak juga. Tidak juga diperangi kan. Paling-paling diusir. Dikucilkan. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, dengan belajar sirah Nabi alaihissalam, ketika semua pasukan yang bersatu untuk menghancurkan Nabi, Madinah, sahabat dan Islam. Kalau sudah mengerahkan seluruh kekuatan, apa maknanya? Kalau seluruh kekuatan antum kerahkan, apa maknanya? Ya hancurkan. Tentu tidak mengadakan. Pokoknya setelah perang Ahzab ini, Nabi tamat riwayatnya. Madinah habis, selesai sudah. Kan itu targetnya. Pokoknya dakwah ini harus habis. Subhanallah. Tuan-tuan, 10.000 pasukan yang ditunggu atau yang diserang hanya memiliki sekitar 1.600 pasukan dengan kelengkapan yang serba tidak lengkap. Kelengkapan yang serba tidak lengkap dengan logistik yang serba kekurangan. Antum tahu kisahnya Nabi alaihissalam saat itu saking kelaparannya sampai mengikat batu di perutnya. Dia, Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat dekatnya. Subhanallah. Makanya orang-orang Quraisy sangat pede sekali dan suku multi kabilah Arab sangat pede sekali. Makanya di malam harinya mereka pesta dengan
dengan orang pesta pakai apa? Pesta malam pakai apa? Pakai surat Asy-Syu'ara. Membawa para biduanita, grup musik, artis ibu. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka pesta, bawa para biduanita menari, menyanyi, minum khamar dan sebagainya. Karena mereka sudah, artinya orang sudah, kalau sudah pastikan menang, pestanya kadang dimajukan kan? Sama dengan rayo poso 6, karena dianggap pasti puasa, walaupun dalam puasa sudah iyo. Jadi kaum muslimin mereka pesta di samping membakar semangat, ya. Kalau sempat kalian menang, ini akan selalu kita adakan pesta. Pesta musik ini. Tapi kalau awas, kalau Muhammad nanti yang menang, hancur kita ini, tidak ada lagi pesta-pesta seperti ini. Betul, salah tuh saya tuh, bilanglah salah. Ada Nabi pesta setelah itu? Sampai tamat apanya, berapa kemenangan yang Allah berikan pada Nabi SAW, termasuk perang Ahzab itu. Satu perang Ahzab, ya, kemarin mereka yang pesta, sekarang antum enggak boleh ditanya ya. Enggak, ketika kemarin sebelum perang dan kita dipastikan kalah oleh pasukan Quraisy dan sekutunya, mereka ke pesta. Sekarang siapa yang menang? Dengan apa diberikan kemenangan? Dengan kekuatan fisik, dengan senjata lengkap, logistik yang serba cukup. Dengan apa? Allah kirim angin kencang. Tentara Allah kirim angin kencang. Coba bayangkan. Jadi makanya antum subhanallah, sirah ini menambah keyakinan azam kita. Walaupun kita lebih duluan meninggal, tidak ada masalah. Kan kita bukan untuk pribadi berjuang kan? Bukan pribadi berdakwah kan? Bukan kan? Dan bukan hasil harus kita yang lihat. Kita perbaiki diri kita, perbaiki anak istri kita, perbaiki sekolah-sekolah kita, perbaiki lingkungan kita sesuai kemampuan kita, hasil Allah. Kalau Allah ingin memenangkan, dengan mudah angin bisa jadi bala dan terang. Bahkan mohon maaf, dalam satu peperangan siwak bisa jadi bala dan terang. Masih ingat kisahnya? Masih lupa juga. Iya, siwak bisa jadi Allah jadikan sebab, karena as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu menyucikan mulut dan membuat ridha Allah tabaraka wa ta'ala. 3 bulan berperang tak menang-menang, setelah bersiwak semuanya sehari diberikan kemenangan. Ditengok sama pasukan musuh kan, sebelumnya panglima inspeksi, ada apa kok lama sekali tidak turun kemenangan ini. Mereka paham kemenangan dari Allah, bukan kekuatan. Padahal kekuatan kita lebih dari kekuatan musuh. Coba yang kan, waktu itu yang dikepung tidak sebanyak pasukan yang mengepung, tapi tidak menang-menang. Apa sebabnya ini? Diperiksa pasukan, siapa yang bikin maksiat dalam kita? Ada yang ninggalkan sholat? Tidak ada. Ada yang mencuri? Tidak ada. Ada ini main pesta musik? Ada? Enggak ada. Ada yang menjudi? Tidak ada. Semua tidak ada. Dosa-dosa yang besar? Tidak ada. Lalu apa yang jadi masalah ini? Subhanallah. Ada yang khusyukkan atau menanyakan, barangkali karena kita sibuk perang ini kita lupa melakukan sunnah Nabi SAW. Apa itu? Siwak, miswak. Yang sebagian orang kan diolok-olok juga sebagian kan, cuma akhirnya dia perintahkan, betul barangkali karena tidak ada lagi yang lain nampaknya. Akhirnya dia perintah pasukan untuk mencari ranting-ranting untuk bersiwak, dan itu terlihat oleh mata-mata pasukan musuh. Ya, segera dia melapor ke pimpinan. Orang Islam sudah mengasah gigi. Mengasah, kan yang nafsirkan kan mereka, bukan kita, sah.
Kan orang-orang yang memusuhi Islam itu suka menafsirkan. Termasuk orang-orang yang memusuhi dakwah yang benar itu menafsirkan sendiri. Sah? Mereka sendiri yang menafsirkan, bukan kita yang punya penafsiran seperti itu. Sama hari ini misalnya, kita mengatakan Allah di atas, mereka bilang mereka mujassimah. Siapa yang bilang mujassimah? Kita tidak pernah mengatakan Allah berjisim. Sah? Mereka menafsirkan sendiri. Berarti orang itu mengatakan Allah bertempat, menyamakan. Tidak pernah kita mengatakan Allah bertempat. Cuma hadis tentang Allah mewujud bila makan, Allah ada tempat-tempat, palsu. Tapi Ar-Rahman al-Arsy istawa asli. Nah, cuma dibilangnya itu alamat palsu. Yang asli, yang sahih, yang mutawatir dianggap alamat palsu. Tetapi yang maudhu, yang palsu tidak jelas dari mana datangnya, dianggap asli. Kan begitu. Jadi mereka tafsirkan. Orang Islam mengasah gigi. Jelas ya? Sama juga orang sekarang kalau kita membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah, ditafsirkan. Mereka suka menghina. Itu ya? Nyalah-nyalahkan orang, merendahkan orang. Bukan. Cuma pas giliran mereka nyalahkan kita, tidak dianggap menghina. Walaupun menghina seperti ini. Bonga, tidak tahu, tidak menggunakan akal. Oh tidak, itu tidak menghina nomor. Itu namanya pembelaan diri. Jadi menimbang dengan timbangan, menakar dengan dua takaran itu adalah ciri-ciri kejahilian. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, mereka tafsirkan orang Islam sedang mengasah gigi. Kalau gigi diasah ngapur? Gigi itu apa? Itu ngunyah apa? Iya kan makanan. Berarti orang Islam akan memakan kita. Itu bahasanya. Mendengar isu yang seperti itu semakin gentar atau semakin berani mereka? Semakin gentar. Wa nusirtu birru'bi masyidat tasyar. Allah berikan kemenangan dengan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Makanya kalau orang kafir itu takut sama orang Islam, bukan karena orang Islamnya yang garang, enggak. Bukan. Karena mereka buruk sangka pada umat Islam. Kaum munafikin, ya, selalu yahsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka ketakutan. Apa sebab? Bukan karena Nabi dan para sahabat yang garang, tapi mereka yang suka berdusta dan mengarang-arang. Makanya kata orang Arab, iza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Orang kalau buruk lakunya, buruk pula sangkanya. Buruk lakunya, buruk pula sangkanya. Ketika mereka berperang melawan umat Islam atau sesama mereka sendiri, mereka hancur-hancurkan. Sahih? Mereka bantai dengan genosida. Lalu ketika umat Islam bicara tentang jihad, mereka akan membayangkan hal yang sama. Sahih? Kalian nanti dibantainya, kalian akan di sebagainya. Apa sebab? Karena mereka seperti itu. Iza sa'a fi'lul ma'i sa'at dhununuhu. Sehingga akhirnya mereka anti dengan kalimat jihad. Sebab mereka jahat. Tapi kalau mereka mau melihat dengan fakta dan data, terlihat sekali bahwa Nabi sendiri mulai dari perang Badar. Padahal kan perang Badar awal-awal hijrah kan. Nabi tidak ingin berperang sebenarnya, tapi ada tawanan kan. Kalau sempat kita yang baru diusir dari tanah air kita, lalu kita tawan orang itu, apa yang kau lakukan? Sahih? Kita tuh saya tidak masuk, antumnya saya tidak masuk. Di kaum muslimin. Iya, kan masih segera mengingatkan. Awak baru diusir dari kampung, sekarang dia yang mengusir itu di tangan kita sekarang. Mau diapakan? Tapi Nabi tidak. Wa arsalnaka illa rahmatan lil. Nah, ini yang harus juga diikuti oleh siapa-siapa yang istiqamah dan paham bagaimana berjalannya dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana
Nabi SAW ya menerapi kesalahan yang terjadi dengan sahabat, besar-besar kesalahan sebagian, tapi tidak menyamakan caranya untuk menangani. Ka'ab bin Malik buat kesalahan besar, tidak ikut perang Tabuk, sah? Dengan dua sahabat yang lain, Hilal bin Umayyah dan Zurarah bin la ilaha illallah al-Ansari. Mereka ini karena jujur. Orang jujur biasanya imannya kuat. Sah? Akhirnya karena imannya kuat, Nabi terapi dengan apa? Dengan hajar. Diboikot. Paham? Ya, apalagi bertiga. Walaupun diboikot secara terpisah. Orang seperti ini diboikot, dia tidak akan berpaling. Orang lain datang ke Nabi beralasan semuanya, ya Rasulullah saya panen mau dekat lagi, nanti kalau tidak panen ikan mati. Mana ada ikan waktu itu. Nah, misalnya dan sebagainya, mungkin anak saya atau istri saya sedang hamil tua, kalau pergi perang nanti siapa yang dan sebagainya, alasan banyak. Sebagaimana alasan kaum munafikin. Tapi mereka tidak jujur. Tidak ada halangan kecuali kelalaian kami. Ketika mereka jujur, Nabi paham bahwa orang ini dikasih pelajaran berat pun dia tidak ada berpaling. Makanya dia hajar. Makanya ketika dalam dakwah, dan ingat Nabi berapa kali menghajar? Nah, kan tidak tahu gitu ya. Senjata al-hajru, meninggalkan, memboikot saudara muslim itu, yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum itu, seingat saya hanya kisah Ka'ab bin Malik. Bukan setiap sahabat yang bikin salah langsung dihajar. Sah? Beda dengan kita hari ini. Ngaji di Jabal Rahmah, tidak boleh ngaji di Jabal Arafah. Kalau ngaji di situ, antum kena hajar. Orang baru ngaji 2 kali, tentu pergi dia. Gawat rupanya ngaji di Jabal Rahmah itu ya. Kalau tidak boleh ngaji di tempat lain. Sah? Sah ya? Itu masalah kita hari ini kaum muslim. Karena kurang belajar sirah Nabi, penerapannya. Ilmu boleh tinggi, tapi penerapan belum tentu. Secara teori mungkin saya katakan kita jangan saling merendahkan. Tapi saya mulai kajian dengan merendahkan. Kan ada kan? Sah? Bapak apa tahunya? Kan itu kan merendahkan apa enggak? Tapi kita tidak boleh saling merendahkan. Kita jangan saling menyalahkan. Lalu antum bilang pendapat antum tuh tidak berdalil. Itu tidak nyalahkan tuh. Kadang-kadang antum bilang antum memotong, salah terjemah. Ternyata di waktu yang sama bukan, dia malah memotong dan salah terjemah. Teori boleh, tapi aplikasi kadang kita tidak bisa. Makanya Nabi SAW lah harus jadi rujukan badan utama kita. SAW. Jadi di perang Badar ada tawanan, Nabi tidak habisi karena memang Islam kaum muslimin, walaupun Nabi dapat teguran sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala, belum masanya untuk punya tawanan gitu. Belum masanya untuk punya tawanan. Tapi Allah Subhanahu wa taala membiarkan itu karena Nabi sudah menjadikan sebagai keputusan. Kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di perang Ahzab tadi, di saat-saat yang begitu sempit, masa sulit, sampai Allah menggambarkan dalam Al-Quran. Allah menggambarkan dalam Al-Quran cerita tentang itu. Wa iz qala lahum alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Lihat ya, ketika orang-orang itu, yakni sahabat Nabi SAW, Muhajirin Ansar, qala lahumun nas, ada orang-orang yang mengatakan kepada mereka. Siapa yang mengatakan? Kaum munafikin. Orang munafik itu kan suka nakut-nakutin kaum muslimin. Ada jangan coba-coba, jangan coba-coba begini-begini.
Akhirnya orang kalau nak ngaji, baru-baru ngaji, habisnya mundur lagi. Apa sebab? Bahaya kaji begini nih. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi kaum munafikin nak nakut-nakuti kaum muslimin. Semua orang sudah turun untuk meluluh lantakkan kalian, memerangi kalian. Nah, gimana sikap sahabat waktu itu? Allazina qala lahum nas innan nasa qad jama'u lakum fazadahum imana. Justru hasutan itu, provokasi itu menambah iman mereka. Wa qalu hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu, ini yang dijanjikan Allah dan Rasul itu. Karena kalian akan diuji. Kalian akan diperangi, diuji. Makanya ketika semakin dekat, ya semakin banyak orang yang memerangi, semakin banyak orang memerangi, semakin berat ujian, mereka semakin yakin. Karena memang kalau mereka semuanya bersatu, berkumpul untuk meluluhlantakkan kebenaran, itu tanda bahwa mereka akan habis. Karena kan kalau sudah semuanya saling unjuk kekuatan, ternyata Allah berikan kemenangan kepada orang-orang beriman, berarti mereka akan habis. Jelas ya? Subhanallah. Kenapa mereka yakin itu yang dijanjikan Allah SWT? Nah, balik kita ke kisah sebelumnya lagi tuh. Di Hudaybiyah. Ketika Nabi nak pergi umrah. Pergi umrah. Dengan para sahabat sekitar 1.400 orang. Mendengar kaum muslimin datang, umrah saja tidak boleh. Cuma misalnya kalau orang kafir berkuasa, payah kita bergerak. Untuk ibadahnya tidak boleh. Nah, kalau orang Islam berkuasa, yang lain Masya Allah bebas untuk beribadah. Akhirnya mereka halangi Nabi SAW. Ya, pertama tentu diutus Utsman ke Makkah. Datang isu Utsman dibunuh. Mungkin sengaja mereka hembuskan isu itu, ingin lihat bagaimana reaksi Nabi dan para sahabat. Karena mereka tidak bawa senjata. Ketika dikatakan Utsman dibunuh, kan pikir kita kan. Tapi justru sebaliknya, Nabi dan para sahabat bertekad untuk menjemput Utsman. Apapun yang terjadi. Gimana? Jadi kadang-kadang kalau kita digertak orang, apa obatnya? Kalau digertak orang, gertak pula. Tapi tengok-tengok lagi di kanan ada peluang lari apa enggak kan? Ini kan hikmah dari sini. Jadi Nabi SAW ketika mereka, kan Utsman kan belum dibunuh memang, cuman diisukan. Siapa yang bawa isu? Pasti mereka. Untuk merasakan rasa takut pada kaum. Ya, kalau ancamannya terbunuh, takut antum? Belum pernah dapat ancaman ya? Belum pernah dapat ancaman. Alhamdulillah. Semoga sampai mati tidak dapat ancaman. Takut enggak kalau terancam dibunuh? Takut enggak? Mak saya sendiri yang takut. Antum enggak takut ya? Jangan diancam dibunuh, diancam tak boleh keluar rumahnya, takut kita. Kalau sempat ada ancaman, Ustaz kalau ceramah lagi Jabir Rahmah, jangan harap dapat keluar rumah lagi. Saya pertimbangkan, saya telepon, saya ilmi, saya tidak masuk datang Ustaz. Soalnya gara-gara ceramah di Jabir Rahmah, saya tidak boleh lagi keluar rumah. Apalagi kalau ancamannya. Sahih? Nah. Lalu Nabi SAW, ya, tentu Nabi bicara dengan wahyu ya. Sah? Nah, atas petunjuk Allah. Atas petunjuk Allah. Maka Nabi berkumpul dengan para sahabat dan berbaiat semuanya bahwa kita akan bela Utsman.
siap untuk melakukan apapun yang terjadi. Dengar itu tentu keder juga orang Quraisy. Itu makanya baru keluar utusannya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, seorang negosiator ulung untuk datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Yang intinya secara singkat terjadi perjanjian Hudaybiyah. Dua klausulnya auzubillah. Satu, Nabi tak boleh umrah. Dua yang tu Ustaz. Awalnya sedang ihram dah berhari-hari, tiba-tiba harus batal. Jangankan sudah berjalan sampai ke Jeddah, misalnya kan sekarang sama dengan sekarang sudah sampai Jeddah, harus tuh kena suruh balik lagi. Gimana? Banyak cara orang, ada yang bawa candung. Kan ada kisahnya, dibawanya parang ke rumah pejabat yang terkait gitu. Itu apa sebab? Nah, Nabi SAW berat. Tapi karena Nabi yakinkan, kata Umar protes dia, ya Rasulullah, kita ini katanya punya izzah. Kan Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak boleh direndahkan. Bukankah engkau Rasulullah? Iya, saya Rasulullah. Tapi kenapa kita rela saja kita direndahkan seperti ini? Tidak boleh umrah. Kalau umrah tahun depan balik lagi. Apa salahnya sekarang aja kan? Cuma orang Quraisy kalau tidak menyakitkan kita orang, tidak mana bisa dia. Sah? Menurut logikanya, apa salahnya sekarang dikawal? Takut nanti terjadi pemberontakan, dikawal aja. Kan orang senjata sekarang kan tidak seperti senjata dulu. Senjata dulu nampak semua, senjata sekarang makanya harus ada alat detektor. Detektor logam. Jadi kalau muslimin dilucuti semua senjata, umrah aja sekarang. Tidak boleh. Balik. Yang kedua, ini yang lebih parah lagi. Ini parah nih. Yang lebih parah lagi adalah siapa yang orang Mekah masuk Islam lalu bergabung dengan Nabi di Madinah, Nabi wajib tolak. Nabi wajib tolak. Disetujui? Ya, disetujui juga. Wih, dia di Makkah tidak aman, lalu cari aman ke Madinah, ditolak. Paham tuan-tuan? Kalau bukan imannya susah menerimanya. Sama sekarang. Ya, Palestina dikepung Israel. Mana orang Arab? Kan gitu logika kita. Sahih? Nah, sekarang orang Islam di Makkah tidak aman. Baru saja masuk Islam, rentan untuk murtad. Sah? Lalu datang bergabung dengan Nabi di Madinah. Tidak boleh diterima oleh Nabi. Ini gimana persaudaraan Islam? Jangan-jangan antum isukan Nabi menjual orang-orang baru masuk Islam kepada orang kafir, ya. Sebagaimana isu sekarang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dosa dustanya bisa mengakibatkan kebencian di antara kaum muslimin, bangsa dengan selengkapnya. Orang Arab Saudi menjual Palestina kepada orang Yahudi. Luar biasa tuh. Kalau sempat dia baca sejarah seperti ini ya, itu cara beriman, cara berpikir. Dia bilang Nabi menjual orang, tidak membela orang Islam. Paham Ustaz? Zalim tidak ini? Zalim tidak. Tapi kalau Allah yang izinkan ke Nabinya, tidak. Nah, kan ada kajian sirah nanti. Sekarang juga atau besok kita sampaikan? Besok aja lah ya. Enggak, besok enggak. Soalnya kalau sekarang antum besok enggak hadir lagi. jadi kaum muslimin muslimat, ketika banyak juga di zaman itu, di masa perjanjian itu masuk Islam, datang ke Madinah, Nabi katakan saya terikat perjanjian. Antum kalau tetap cari tempat lain. Akhirnya berkumpul pula sebagian orang-orang yang baru masuk Islam di Daumatul Jandal.
daerah strategis, tempat lewatnya kapilah dagang. Akhirnya terganggu pula para ekspedisi dagang Quraisy oleh orang-orang yang kan harta mereka dirampas. Nah sekarang orang lewat kan boleh diambil hak kita, sahih? Terus ketika mereka menghadang kepada dagang tadi, siapa yang disalahkan? Kira-kira siapa yang disalahkan? Woi, siapa yang disalahkan orang Quraisy? Tetap Nabi SAW. Padahal mereka yang buat aturan. Nabi tak boleh sambut mereka. Tentu mereka cari tempat yang aman. Maka tak mungkin tempat kembali. Tapi yang disalahkan tetap Nabi SAW. Makanya sekarang orang lain berbuat, Wahabi juga yang salah. Sama. Jadi kalau antum sekarang orang lain berbuat tertuduh kita, dalam sirah ada padanannya. Makanya azam harus tetap kuat. Orang lain masalah kan? Orang lain berbuat sama dulu di Pakistan. Ada sebuah sekolah mensodomi pesantren-santri tahfiznya. Tidak tanggung-tanggung sekitar 200 atau 500 ya. Keluar framing berita. Di mana? Bukan di sini. Bukan di Pakistan pula, di Malaysia. Yaitu pesantren Wahabi mensodomi santri. Rupanya bukan ada satu pun yang ngaji salaf yang ikut. Bukan pesantren, tapi pesantren Diobandiyah yang akidahnya Hanafiyah. Yang juga memusuhi dakwah salaf. Coba begitu. Lidah-lidah yang terberjangun itu macam-macam. Tanpa di cross check, tanpa dipelita, yang penting kesempatan untuk balas dendam. Jadi orang lain berbuat, kita yang ditimpa kesalahan. Alajah, jahiliyah. Setiap ada kesempatan untuk menyakitkan, mereka sakiti. Maka Nabi disakiti oleh mereka. Ya Muhammad, itu pengikutmu mengganggu kami. Ingat kita terikat perjanjian. Kata Nabi, kan kalian yang buat klausulnya. Kalau orang Mekah masuk Islam, saya tak bisa terima. Kalau saya terima, kekuasaan siapa? Kan tak di luar kekuasaan saya. Betul kan? Makanya Nabi SAW lepas dari tanggung jawab ini. Karena orang Quraisy syaratnya. Dan orang Islam paling kokoh memegang syarat. Kalau itu yang setujui, bukan Nabi tidak kasihan, woi. Nabi itu lebih sayang kepada kita daripada kita pada diri kita sendiri. An-Nabi aula bil mu'minina anfusihim. Nabi itu lebih sayang pada diri kita daripada kita sendiri pada diri kita. Bi syahadatil Quran dan kenyataan. Cuman karena perjanjian, al-muslimuna ala surutihim. Orang Islam itu pegang kuat syarat yang telah disepakati. Ya kan Nabi? Nah, itu tidak tanggung jawab saya. Kalian yang buat klausul, kan klausulnya yang Quraisy semua itu merugikan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian klausul selanjutnya, bila ada orang Islam yang murtad, lihat, memang tidak adil sama sekali ya. Orang Islam murtad lalu kembali ke Mekah, apa hukumnya? Bukan hukum fikih saya tanyakan, hukum perjanjian. Hah? Boleh. Coba. Kekuatan mereka bertambah, kekuatan kita dikurangi. Personil mereka bertambah terus. Ada yang murtad masuk, tapi yang masuk Islam tak boleh diterima di Madinah. Diterima sama Nabi? Terima. Maka kaum muslimin dan muslimat yang belajar sirah paham sekarang. Misalnya, kita terapkan. Kenapa misalnya orang Arab Saudi tak turunkan pasukan ke Palestina? Ada padanan sirahnya? Ada padanan sirahnya? Berarti belum paham. Woi, di masa di Mekah dulu, boleh jihad? Boleh jihad? Tidak. Alhamdulillah. Taib, ketika Salahuddin Al-Ayyubi dulu hendak membebaskan Palestina, apa yang dia lakukan dulu? Membersihkan musuh-musuh internal.
khususnya Syiah Rafidah. Tahu tidak antum sekarang di sekitar Palestina siapa yang berkuasa? Syiah. Sah? Di Yaman Syiah. Tidak Syiah, tarekat pula, tasawuf. Dua-duanya memusuhi dakwah tauhid. Nabi larang ngumpul-ngumpul di kuburan hari raya. Mereka beribu puluhan ribu pergi ke kuburan Nabi Hud gitu. Ini ada kuburan Nabi Hud, mana Ustaz? Klaim. Karena memang kuburan kadang lebih berharga daripada masjid oleh sebagian. Kuburan lebih berharga daripada masjid. Ya. Allah musta'an. Lebanon juga Syiah. Syria juga Syiah. Dan memang Iran menunggu-nunggu pergerakan itu. Dan umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, ketika nanti terjadi perang, ya, dikeroyok misalnya Arab Saudi oleh orang Yaman, dikeroyok oleh orang Syria, dikeroyok orang Lebanon, kira-kira ada enggak yang akan membela mereka? Wih, ada enggak? Hah? Antum mau nak bela ya? Hah? Enggak kan? Enggak, kau jauh kami duduk Ustaz. Sebab kisah ini bukan sekarang aja. 91 ketika Irak menginvasi Kuwait, masih ingat? Mana ingat, lahir aja belum enggak? Antum 98 lahir kan? Antum berapa lahir? Hah? 75? Kau masa masih anak milenial nampaknya? 75. Kau masih minum dirahmati Allah SWT. Rajanya waktu itu raja siapa? Enggak tahu tuan-tuannya? Raja Fahd. Iya. Nah sekarang kan Irak saudara, Kuwait saudara. Kemudian tidak dibantu Kuwait. Kuwait itu adalah landasan pertama ketika berdirinya Arab Saudi dulu. Ketika di Saudi itu bukan sekali, banyak cobaannya sih, sampai 3 kali tumbangnya, 2 kali tumbang, yang ketiga itu bereaksi sampai sekarang. Di mana mereka dilindungi di Kuwait oleh orang Kuwait. Antum kalau sempat misalnya dalam kondisi seperti itu berlindung ke Malaysia, lalu Malaysia diserang orang Cina, antum bela enggak? Jangan Cina lah, orang Brunei lah. Brunei kan kecil negaranya, lalu diserang oleh Malaysia, saudara kita juga misalnya. Antum bela enggak Bruneinya? Enggak pernah perang, alhamdulillah. Allah jangan perang lah ya, jangan perang lah. Antum misalnya terusir dari rumah oleh istri, parah juga ya. Parah juga. Lalu ditampung 2 bulan oleh Ustaz Helmi. Hah? Lalu ada orang menyerang Ustaz Helmi, antum bela enggak? Nah, biar sederhana misalnya, jangan perang lah ya. Bela lah. Apalagi negara. Jadi berdirinya Saudi ketiga ini, jasa besar Kuwait tidak bisa dihapus. Sekarang Kuwait dalam kondisi bahaya. Siapa yang bikin skenario? Tentu Tok Cusam. Tok Cusam. Tahu? Tiboken komite rumah. Ya. Dengan bekerja sama dengan Tok Khomeini. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Singkat cerita, Raja Fahd ini tidak mungkin kita berperang dengan saudara sendiri. Gimana solusinya? Maka dia minta, dia telepon, dia kawat 29 kepala negara yang Muslim, bukan negara Islam kan, tidak ada kan, negara Muslim yang pemimpinnya orang Islam, termasuk Pak D kita,
Piye kabare? Enak zaman kulo. Tahu siapa? Pak Soeharto. Antum dah lupa sejarah baru kemarinnya. 91 kan masih Pak Soeharto. Antum cepat sekali melupakan beliau rahimahullah. Hah? Iya, kalau cepat sekali antum lupakan. Jangan-jangan nanti setelah Pak Jokowi turun antum lupakan pula beliau. Ya Allah, jasa-jasa besar itu begitu mudah antum lupakan. Nah, ya. Subhanallah. Yang segera melupakan kebaikan orang. Jadi ditelepon presiden ini, raja ini, termasuk raja Malaysia. 29 negara muslim termasuk presiden Mesir. Kira-kira jawabannya gimana? Kalau nengok hasil dah tahu antum jawabannya. Hasilnya Saudi sendiri berhadapan tuh gimana? Sendiri kan? Siapa yang dukung? Pasukan multinasional Amerika dan sekutu. Kenapa dia pilih Amerika? Meninggalkan negara muslim. Kan jadi isu lagi nanti oleh orang-orang yang pendusta-pendusta itu. Ya. Bekerja sama dengan orang kafir memerangi orang Islam. Dia enggak tahu kronologi tapi cakap sepenuh gigi. Lunak pula gigi pada lidah. Allah musta'an. Enggak tahu latar belakang tapi bicara suku besar dalam masalah. Enggak bisa kaum muslimin. Kenapa mereka enggak mau? Karena berani kalau karena takut. Kenapa mereka takut? Kenapa mereka takut? Antum bilang aja takut. Kenapa mereka takut? Karena tidak berani. Gitu aja repot. Kenapa tidak berani? Karena pemimpin kita tuh paham Ustaz. Kan orang politik mereka. Sudah dihitung secara politis itu. Resiko dan keuntungannya apa. Mereka tak akan lakukan. Kecuali harus menguntungkan dan minim risiko bagi kekuasaan. Karena yang ngatur itu semua adalah Tok Cusam tadi. Karena dia sudah lama merindukan, memaksa Timur Tengah untuk membuka diri, buka pangkalan pasukan di sana, militer. Semua ditolak. Paham tak? Dan mereka paham yang paling didengar di Timur Tengah itu Arab Saudi. Kenapa? Tidak tahu juga. PT banyak. Karena PT, tahu PT tak? Orang kalau tidak punya kekuatan, PT itu bagak lah. Kan ya? Orang punya PT bagak tak? Ya Allah ya Rabbi. Hah? Orang punya PT bagak tak? Ustaz? Lipat nak punya PT banyak. Nah, kan tak bagak. Orang punya PT banyak tu kadang presiden bisa dikemudikannya. Dalam film ya. Tapi film biasanya tidak jauh daripada kejadian yang terjadi. Tidak cair Ustaz. Film tidak jauh dari gambaran sosial masyarakat. Di Indonesia film apa yang banyak? Film hantu. Karena memang Indonesia banyak banyak hantu. Saya. Film barat, film apa yang banyak? Film perang, karena mereka suka perang. Detektif. Iya tak? Kalau di India, Afrika, film apa yang banyak? Tuan Takor. Film lagu dan nari. Karena memang masyarakatnya suka menari dan menyanyi. Iya joget. Makanya di dunia yang paling ahli berjoget, kalau tidak Afrika, India. Sebab negara-negara miskin itu harus banyak berhibur.
Nah kita kan karena banyak miskin semakin banyak hiburan. Dulu siang, sekarang sampai malam. Apa sebab? Karena kita miskin. Makanya ketika ada yang menjanjikan, kalau saya jadi presiden, kita akan ke diskotik. Hapus itu. Nah, tidak jadi. Ustaz. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi karena takut, karena ini memang skenario orang itu. Buktinya sampai sekarang bisa pangkalan itu ditiadakan. Nah, kira-kira dalam kondisi seperti ini, mungkin tidak membebaskan Palestina seperti di masa Salahuddin Al-Ayyubi? Pertanyaan selanjutnya, mungkin tidak Iran akan membebaskan Palestina? Antum karena sentimen tidak? Kenapa? Nanti sandiwara. Memang antum tahu produsernya ya? Iya. Dalam buku-buku orang Syiah, itu tanya Ustaz Elmi nanti ya. Ini bab panjang ceritanya. Dalam buku-buku Syiah, Masjid Al-Aqsa-nya bukan di Palestina, tapi di langit pertama. Jadi Masjid Al-Aqsa kan termasuk tanah suci kita ya. Masjid yang disucikan. Bukan yang di Palestina, tapi yang di Allah, yang di langit. Jadi keyakinan mereka itu adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bukan di Palestina tapi yang di langit. Oleh sebab itu bagi mereka Masjidil Aqsa di Palestina masjid suci apa tidak? Tidak. Tapi kebanyakan kaum muslimin khususnya pengamat politik tidak memahami ini. Karena belajar ilmu politik tapi tidak punya dasar akidah. Belajar hubungan internasional tidak punya dasar akidah. Makanya dia tidak tahu. Asal ada yang berani ngomong, hebat tuh. Kita kan nengok orang hebat itu kan berani berngomong. Sah? Bukan berani berbuat. Impak seibunya, tapi rajin kompresi pers. Yang impak 1 triliun tertutupi. 1000 pianya. Tapi seolah-olah dia yang sebagai pemain utamanya. Tapi yang impak 1 triliun karena tidak keluar-keluar, tidak kompresi pers, tidak diviralkan, sepertinya dia bukan orang hebat. Sama hari ini. Kalau tampil televisi, ulama besar. Karena biasa bermulut. Tapi kalau tidak tampil TV, kadang buaya-buaya kampung gitu lebih berilmu kadang. Cuman mereka tidak tampil di TV. Tidak viral di media massa atau media sosial. Karena yang hebat itu adalah yang pandai berlogika. Kalau tidak pandai berdebat, tidak hebat. Itu masalahnya kaum muslimin. Singkat cerita, dakwah sirah Nabi SAW banyak kejadian-kejadian sirah yang pada asalnya mungkin ditafsirkan negatif oleh kita yang tidak paham. Seperti tadi, masa orang Islam datang ke Madinah ditolak sama Nabi. Kalau orang munafik mungkin kita akan salahkan Nabi SAW. Tidak. Kita punya dasar wa ma yantiqu 'anil hawa. Ternyata ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ketika mereka berkumpul di satu tempat dan bisa mengganggu kenyamanan kaum musyrikin. Dan itu di luar kendali Nabi SAW. Sebab kalau dalam kendali Nabi nanti tertuduh lagi orang Islam pengkhianat. Dan Nabi tak boleh berkhianat. Paham? Makanya kaum muslimin dan muslimat, walaupun dikritisi oleh sebagian sahabat perjanjian itu, ya sebelum ditandatangani oleh Nabi SAW. Coba, saya lupa tadi. Ketika menandatangani, dituliskan Muhammad Rasulullah. Mau orang itu terima? Tidak boleh bawa identitas di sini. Jangan Islam identitas, politik identitas.
Coba bayangkan. Jadi kalau ada yang menolak politik identitas hari ini, sama itu. Jadi tidak boleh ada politik identitas. Terus kita nak tanggalkan identitas kita. Nanti di kolom KTP hilangkan agama. Supaya kita satu agama semuanya. Sekarang orang nak lintas agama, doa lintas agama. Lalu Tuhan mana yang akan mengabulkannya? Konghucu, apa namanya? Tok Pekong yang mengabulkan? Hah? Apalagi Tuhan-Tuhan yang lain tuh? Lalu orang Islam berdoa kepada selain Allah. Ya Syekh, undang-undang sama sekali tidak melindungi yang seperti ini. Tapi oknum-oknum yang bicara atas nama undang-undang akan melindungi. Sebab apa? Potensi besar untuk merusak. Nasallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang salah-salah orang bertindak, dia yang dijerumuskan. Padahal yang salah orang itu. Dengan alasan kebebasan keragaman berbangsa. Ini enggak salah untuk menafsirkan keragaman berbangsa. Keragaman berbangsa itu adalah ini Islam ibadahnya ke masjid, ini Kristen ibadahnya ke vihara. Antum lupa kaji SD saya ke gereja. Ini orang Buddha ibadahnya ke vihara. Ini orang Hindu ibadahnya ke candi. Candi ya? Apa namanya? Kuil. Kalau candi apa? Buddha ya? Taib kaum muslimin. Konghucu perginya ke? Misalnya, itu yang keragaman bernegara, berbangsa. Bukan orang Islam mengakui orang Orang Kristen ikut pula ke masjid dan sebagainya. Enggak, bukan itu. Tidak ada penafsiran seperti itu yang dimaksud oleh para pendiri bangsa dan negara ini. Justru itu yang akan potensi memporak-porandakan kebersamaan dan kesatuan kita. Ya, antara umat Islam dah susah disatukan. Tentu antara Kristen nanti susah juga disatukan. Problema internal semakin besar, gimana kita untuk menyatukan secara eksternal. Makanya berpikirlah dengan jernih bahwa yang namanya toleransi bukan kopi campur jus. Paham? Tidak paham no. Ado sarapan enggak? Lain. Nanti ada bubur kacang hijau. Ada soto. Ada sotonya. Sate. Ya, biar kita toleransi, sama-sama merasakan apa nikmatnya. Nah, lalu campur bubur kacang hijau dengan soto. Kira-kira enak enggak rasanya? Makanya orang sudah mulai mencampurkan agama, tidak kan enak. Orang melihat jijik nengoknya. Yang punya selera murni, orisinil, yang sehat-sehat otaknya, jijik nengoknya. Saya nengok orang Islam, begini-begini pula di depan vihara, senang tuh dengarnya. Sama juga orang yang lain itu nengok umatnya, begini berdoa di masjid, senang mereka nengoknya. Kecuali saya orang sakit juga di antara mereka. Akhirnya nanti sesama Kristen berkelahi, sesama Islam berkelahi, sama Konghucu berkelahi. Akhirnya perkelahian itu dibawa ke pertarungan antar agama. Makanya nasihat kita pada para pengambil kebijakan, bijaklah sedikit. Ya, jangan ikut hawa. Jangan ikut bisikan syaitan. Menyatukan umat dengan cara mencampur aduk semuanya, menghilangkan jati diri, menghilangkan identitas. Biarkan. Identitas saya Muslim, I am a Muslim. Saya seorang Muslim. Saya tidak akan merayakan kecuali hari raya Islam. Bahkan hari raya Islam yang tidak syar'i pun saya tidak akan rayakan. Sebab apa? Buang-buang harta, buang-buang tenaga, buang-buang kesempatan, buang waktu, uang, tapi di sisi Allah tercatat bukan pahala, tapi adalah maksiat. Maksiat. Nabi yang bilang, Allah yang bilang, ditolak. Kemudian secara logis, semua kegiatan dilakukan tanpa SK.
Seluruh kegiatan yang dibuat tanpa SK ada honor? Ada enggak? Taib. Ada SK tak ikut SOP, keluar cair dana. Kalau cair juga apa hasilnya? Jadi temuan. Jadi pemeriksaan. Kalau pemeriksaan pasti ilegal atau legal? Ilegal. Ilegal berhak menuntut Allah dapat pahala? Enggak. Ingat itu baik-baik. Supaya nanti ketika hisab tidak bermasalah panjang. Karena siapa yang hisabnya dimunaqashahkan, siap-siap aja sidang terbuka. Sidang terbuka lebih berat daripada sidang sidang terbuka lebih berat daripada sidang tertutup. Makanya orang kalau nak sidang terbuka itu selalu kondisikan keadaan. Cari penguji yang bisa bekerja sama. Pak, nanti jangan berat-berat pertanyaannya. Iya kan? Itu paham sendiri lah antum. Semua itu paham yang pernah mengalami, sah? Iya enggak? Ya, misalnya saya pembimbing saya profesor ini, Pak, siapa yang kira-kira nguji nanti, Pak? Dokter Dasman gimana? Oh, jangan, Pak, itu pertanyaannya bahaya-bahaya itu. Nanti malu kita depan umum. Sah? Iya, pada Dasman tidak sedetil pertanyaan Allah nanti. Allah pertanyaannya detil. Lalu disidang depan umum. Gemetar enggak? Jadi oleh sebab itu usahakan jangan sampai di sidang terbuka. Cukup sidang tertutup. Karena kalau sidang terbuka nanti kita akan membela diri. Kadang-kadang apapun dikatakan akhirnya bertambah lagi dosa. Bertambah lagi pembangkangan. Ingat itu ya. Urus legalitasnya SK harus ada. Kemudian upayakan mempelajari SOP-nya. Sallu kama ra'aitumuni wasalli khuzu anni manasikakum. Salatlah seperti kalian melihat saya salat, hajilah seperti saya haji, berzikirlah seperti saya berzikir, berdoa seperti saya berdoa, berakidahlah seperti saya berakidah. Cuman kalau gitu kita beristri seperti Nabi juga. 9 tak boleh, 4 dilarang. Iya, 9 tak boleh, 4 dilarang. Siapa yang larang? Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kaum muslimat, jadi semuanya dengan dalil. Ini ada pengecualian, ini kekhususan Nabi alaihissalam. Nah, kira-kira target kajian pagi ini sudah tercapai atau belum? Sudah kuat tidak azam tuntun untuk mendapatkan pertolongan Allah? Nah, kalau gitu sudah cukup sampai di sini. Itu aja target hari ini. Bahwa bagaimanapun keadaan, bahwa kebenaran akan tetap ditolong Allah Subhanahu wa taala, walaupun zahirnya adalah kesulitan, zahirnya mungkin direndahkan, zahirnya dipersempit ruang gerak, zahirnya dipersekusi, zahirnya diprovokasi dan seterusnya. Sulit, tapi ingat, semakin sempit semakin lapang. Ya, inna ma'al usri yusra. Tahu limpape kan? Limpape, kupu-kupu, kepompong. Sulit enggak keluarnya? Sulit enggak? Ya sulit. Dicoba oleh para ahli, dibantu dengan digunting, mati dia. Digunting kepompongnya itu biar mudah keluarnya, mati dia. Sah? Jadi hikmah Allah SWT menghendaki itu. Kalaulah Nabi alaihissalam menghadapi hal yang sulit, maka kita insyaAllah tidak sesulit yang dihadapi oleh Nabi alaihissalam. Maka selesai perjanjian Hudaybiyah tadi, langsung datang berita gembira. Apa itu? Inna fatahna laka fathan mubina. Kami akan berikan kepadamu kemenangan yang besar. Apa kemenangan besar itu? Itulah jawabannya di ayat tadi. Innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka serangan terakhir ya orang-orang kafir ke Madinah adalah di perang Ahzab. Lepas itu Allah berikan kemenangan Fathu Makkah di tahun ke-8. Pasca Hudaybiyah di tahun ke-6. Di tahun ke-6 dilarang buat perjanjian yang merugikan secara zahir. Tapi Allah hibur Nabi, jangan sedih. Ini kemenangan ini. Ini
Nah, Allah sebut itu kemenangan. Di mata manusia kekalahan. Wah, umrah tidak bisa. Kecewa kan? Tapi kalau ikut Nabi SAW, awak sudah berniat, dah berangkat, dah dekat, tapi tidak dilepas. Kita katakan niyatul mu'min khairu min amalih. Niat seorang mukmin, kata Nabi, lebih baik pada amalnya itu sendiri. Pahalanya sudah tercatat sah. Sebagaimana orang yang tak ikut perang, pada ingin perang, tapi tidak ada kelengkapan perang, sah, maka dia dapat nilai ikut berperang. Makanya Nabi ingatkan kita, minta pada Allah mati syahid dengan jujur, walaupun tak pergi berperang, tidak terbunuh di medan perang, tapi pahala mati syahid sudah kita pegang. Jelas? Maka yakinlah, teguhlah, kokohlah, apapun keadaan pasti Allah beri pertolongan untuk kebenaran. Saya kira untuk tujuan-tujuan belajar sirah untuk sementara ini sudah kita cukup sampai di sini. Tapi belajar sirah akan kita mulai lagi. Ya, mulai pada pasih selanjutnya. Langsung perang aja tuh gimana? Hah? Langsung perang aja. Jangan bercita-cita perang, akhi. Tidak boleh bercita-cita bertemu musuh. Tapi kalau ketemu, lari saja. Bukan. Pantang dielakkan, dihadapi. Kita tak boleh cari-cari. Bahkan bercita-cita ketemu musuh aja dilarang. Maka kalau dikatakan kalau semakin ngaji semakin garang, tuh salah itu. Semakin ngaji semakin bersahaja, semakin berakhlak mulia. Nah, kalau ada yang semakin ngaji semakin garang, berarti ada yang salah kaji di situ. Ada yang salah kaji. Maka lengkapi dengan, ya, kalau biasa antum dengan ustaz-ustaz yang keras terus nadanya, togak tali terus, sekali-kali pandalah ke majlis-majlis yang menyentuh hati. Jelas ya? Ini ada sebagian kita ini memang babnya dia bab tegak tali terus. Atau tegak tali? Mungkin minum teh, telur, tegak. Nah, tahu tegak tali? Hah? Tidak ada kendornya. Tidak ada kendor sama sekali sampai putus kadang. Ya, enggak. Dakwah itu, inilah itu perlu kita belajar sirah Nabi SAW. Supaya apa? Kita kadang-kadang meyakini kita berdakwah kepada kebenaran, tapi kadang-kadang menjadi penghalang kebenaran gara-gara salah bertindak, salah berbuat, salah bersrategi, salah berhikmah, salah kebijakan, salah berkeputusan dan sebagainya. Jadi ada tadallur. Mudah-mudahan semakin kita dalami, semakin kita pahami, mudah-mudahan bisa kita ikuti dan ingat kemenangan Allah semakin dekat insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq. Muka senyum kepada saudaramu.
ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhirat